As they goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. And this elastic flow, each second's precious true. Tapi pindah sengaja. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Keluarga besar Bapak Susanto Sudarmin, almarhum, dan Mama Ibu, Mama kita, Mbak kita, Mbak Bina. Apa kabar Mbak Bina? Sehat. Oke ya. Setelah 34 tahun mengabdikan diri kepada profesinya sebagai operator roti. ya, operator gas Roti sama salak dulu. di Putih Badak, sampai rambutnya hilang semua, mau di kepala maupun di alis sudah hilang semua, tapi tidak apa-apa. Ada yang lain Dia ya? sudah 34 tahun Ada bekerja. yang udah lain. Hah? Yang lain? Nah, sama. Ada, masih ada ketik dalam. Nah, kenapa kita kumpul di sini? Karena besok pagi jam 6 Yunus sudah harus berangkat dari rumah ini karena pesawatnya jam 8 pagi. Dia, Yunus bersama Maria, Ganen, dan Nina berangkat ke Yogyakarta dengan pesawat, tapi nunggu di Surabaya karena hari ini rumahnya pindah. Bukan rumahnya, isi rumahnya pindah, bergerak naik kapal tadi malam Berlayar. bersama mobilnya sedang kumpal kampul di laut ini menuju ke Tanjung Perak, Surabaya. Nanti Yunus datang, baru kapal datang, terus dia naik mobil itu pergi ke Magetan, baru pergi ke Yogyakarta. Mudah-mudahan semua rencana Yunus itu Amin. berlangsung lancar. Kita berdoa, ya kita berdoa secara Muslim ya. Nanti kalau mau berdoa secara Kristen setelah itulah. Nah, habis sholat doa itu nanti kita kasih kata-kata sambutan, tapi satu kalimat aja, jangan kepanjangan. Jangan Yunus sukses selalu. Nih, aku boleh MC. Oke, kita sama-sama kita berdoa, khususnya Muslim, kita awali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya kami. Pada malam hari kami berkumpul keluarga besar Bapak Susanto Sudarmin, yang mana hari ini kami juga bersyukur karena adik kami Yunus Tiswanto telah
telah menyelesaikan masa tugasnya di PT Badak dan akan hijrah ke Yogyakarta bersama keluarga tercinta. Semoga anakku selamat, sehat walafiat, sukses sampai tujuan. Ada halangan suatu apapun, kemurahan dan kerahiman. Ada rumah yang perlahan menjadi sunyi, bukan karena hilang suara, tapi karena tawa yang biasa mengisi sudutnya kini berpindah arah sesuai dengan tren. Om Yunus, Tante Maria, tetap gacor, culture. Adik saya Yunus sama Maria dan keluarga kecilnya semangat sampai di Jogja. Bahagia selalu. Jogja istimewa. Tante Maria, Danen, Nina, Rangga yang ada di sana semangat, tetap jaga silaturahmi. Nantikan kita ke Jogja. Buat Om Yunus, Tante Maria, adik-adikku, Danen, Nina, ya, Rangga, kita sampai ketemu lagi. Bukan berarti kita pisah di Balikpapan, tapi nggak ketemu di Jogja. Pasti nanti saya sama Evita, nanti kalau ada anaknya lagi, nanti bakal kesana terus kok. Ya. Om Heru enggak diajak kan? Enggak ada uang. Oke. Om Yunus, Tante Maria, Lita, Danen, Rangga, Ina. Sesuai jargonnya PT Badak, tahan lama. Tahan lama semuanya. Kebaikannya, kehebatannya, ya, silaturahminya, kita semua kesehatannya, pokoknya semuanya tahan lama. Satu kata Ya. buat Mas Yunus, sekeluarga tetap semangat dan selamat menempuh hidup baru. Tetap ya. Tahap kedua. Lebaran baru ya. Tahap 2. PC2 nih, PC2. Tahap 2. Dari aku ada kenangannya ya tersendiri. Karena lahirnya Lita dan Danen itu aku ada di sana. Amin. Mbak Maria nggak mungkin lupa karena awal perjumpaan mereka ini sebenarnya aku yang pertama kali tahu. Jadi sebelum Yunus ketemu Mbak Maria itu sebenarnya aku yang pertama kali ketemu Mbak Maria. Berapa kata sudah nih? Karena di antara itu dan Maria itu punya kenangan khusus dalam hidup itu. Aku nggak akan pernah lupa itu. Oke. Termasuk Bu Demia sama Mas Sugeng itu juga ada kenangannya. Tahu sama Bu Dinda di ISI itu juga ada. Adik paling lama itu aku. Dan untuk Mas Yunus sendiri, selamat menjalani masa pensiunnya, seger waras, sehat selalu. Dan untuk Mbak Maria, aku nitip Kang Masku selamat di Jogja. Tetap rukun, sehat selalu. Semoga di Jogja sehat selalu, sukses selalu. Buat Pak Yunus, Maria dan anak-anak, tancap gaspol pokoknya. Sukses selalu buat keluarga Mas Yunus. Buat kakakku Yunus dan istrinya Maria, iya kan? Mau pindah ke Jogja, semoga sehat selalu, sehat walafiat. Amin. Tetap menerima suka dan duka, bahagia selalu bersama. Kedepannya semakin jaya. Tetap semangat walaupun apapun keadaan, sukses bahagia selalu. Untuk Bode apapun dia udah nggak kerja tetap diterima ya. Tetap biarin, tunggu belum. Bode untuk dia walaupun belum aku udah nggak kerja pensiun tetap mencintai apa adanya. Ya, begitupun juga Tento. Semoga oh iya. Tento. Semoga itu apa? Marahnya dikurangi ya. Supaya Tahu-tahunya. polisinya dikurangi. Sama Tante Maria dan keluarga di Jogja. Selamat ulang tahun. Mungkin kalau yang lain doakan sehat, sukses dan yang lainnya semoga bahagia. Yang utama tuh bahagia. Sehat, kalau nggak bahagia tetap sakit raganya. Jadi semoga bahagia gitu aja. Ya buat Pak D sama Bude, Danen, Nina, Rangga sama semuanya pokoknya semoga bahagia terus, senyum bahagia tiap hari, lancar-lancar cuannya deh. Ya kopi Pak
Mas teh ya, sukses. Kamu dong, kamu. boleh sama. Mana para? Biar agak terang. Jangan nangis dong. Tasnya. Banyak betul kan? Banyak betul. Efeknya jauh itu, deketin. Cek. Ya agak panjang nggak apa-apa. Jangan nangis dong. Tisu. Buat Om Yunus, Tante Maria. Jangan keluarin, lepas, Apa Mbak? lepasin. Makasih banyak selama ini udah Semangati. ya udah pokoknya full support buat Retno, Dani, Nuha buat kebaikannya selama ini. Evita. Tisu. Bikin nangis juga nah ini. Apa dong? Jadi berair mata juga kita. Lepaskan. Bagus dia terakhir. Betul dia terakhir. Mamamu nangis lu. Apalagi kan ada bapak ibu di Bontang, jadi Om Yunus sama Tante Maria itu udah kayak bapak sama ibu sendiri gitu. Terus juga apa ya? Jangan ketawa dong. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Retno Madani juga minta maaf mungkin ada perkataan atau perilaku kami berdua yang kurang berkenan di hati Om Yunus sama Tante Maria. Doanya ya, semoga Tante Maria Om Yunus sehat terus, bahagia terus. Apa ya? Lebih panjang dari Pak Ya, Rauf. udah itu aja. Semoga lancar perjalanan besok. Spirit maksudnya semangat. Tadi aku dengarnya Spirit. Terus terang aku dengan Yunus itu waktu kuliah ini sedikit ya banyak hal ya, tapi satu hal yang saya ingat itu saya tinggal di asrama Balikpapan di Samarinda, Yunus di Seberang, jauh itu kurang lebih 30 km, nggak ada HP. Aku hanya menunggu uang dari bapak itu bagi Mbak Santo 30.000, Yunus nggak tahu berapa, 25.000 aja. Nah, siapa yang ngambil? Kadang Yunus ngambilkan aku, ngambilkan dia, tapi dari sana itu jauh tuh tungguin dari jendela, mana adikku datang ini. Lapar lagi aku, udah lapar ini. Nanti lihat, itu adikku datang. Kirim duitnya pakai apa? Pakai Kertas pakai tangan. Dari Balikpapan. dia balik papan ngambil duitnya. Jadi dia ngambil, nanti aku dikasih. Aduh, alhamdulillah dikasih adikku. Nah, situ saya terkesan. Antara lain, yang kedua, kalau saya bantu orang skripsi, saya dikasih uang sama yang saya bantu itu. Nanti aku dikasih uang 20.000 hari itu tahun 85 7. Yunus kasih datang ke saya ke rumahnya, kasih 10.000 buat kamu Nus. Nah itu sedih juga gitu ya, kan terus ya. Bikin tulisan nama. Itu dia kreatif, dia bikin papan nama. Jadi banyak hal yang membuat Yunus akhirnya menjadi seperti ini. Semoga hubungan baik kita semua ini Nus jangan putus. Amin. Kita selalu satu saudara. Kalau nanti kita ada acara seperti ini nggak apa-apa. Nanti pakai Zoom aja. Kita makan dia Zoom di sana. Jadi muncul di sini Yunus ya gitu ya. Saya rasa itu nanti kalau mau ngomong lagi boleh sambil makan. Ya. Terima kasih sekali lagi semua ungkapan hati. Semangat Nus ya, Maria, adik-adik, Danen dan Nina. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan meridhoi langkah-langkah kita. Selamat malam semuanya. Malam duduk Ki. Ini sungguh malam yang luar biasa menurut saya ini. Di dalam. Jadi ini enggak kita rencanakan. Mungkin rencananya Rauf sendiri yang membuat seperti ini. Cuma saya dikasih tahu sama dia nanti Om Balikpapan kita kumpul makan bareng. Nah ternyata ini terima kasih Moi Mama, Dunia, Mbak Ika semuanya, Iwan keluarganya, Heru semua keluarganya juga datang hadir. Ini seperti yang ada Rauf katakan tadi bahwa ini menambah spirit saya sama Maria sama Danen sama Rangga sama Nina lagi. Ya, semoga apa yang kalian saudara-saudaraku didoakan, harapkan itu bisa terwujud. Memang dari apa ya? Dari diri saya sendiri sebetulnya berat juga mau melangkah sana itu berat karena tadi sudah dikasih tahu juga 34 tahun
mengakar di Bontang sampai punya anak 4, sampai punya cucu dan tambah anak mantu 1. Bukan perjalanan yang ringan ini. Mulai kalau orang-orang dulu bilang Om ini mulai merayap dari bawah sampai hingga akhirnya tadi ada video-video rumah-rumah yang ditempatin, jadi sudah sempat tampilkan. Itulah perjalanan keluarga kami di sana itu. Mulai dari sebenarnya ada tempat yang bujangan cuman enggak masuk di situ. Jadi mulai dari tahun 91 Agustus itu kalau nggak salah tanggalnya tanggal 12 Agustus, dan kemarin akhirnya tanggal 5 Juni 2025 kembali ke sini. Makanya dari malam saya sedih juga. Sebelum tidur no kirim video itu no nangis banget sih no. Videonya keren bagus, tapi nyesek tuh. Aku nggak nyangka tuh bisa bikin gitu, terus bikin 100 orang pada nanya semua itu. Bingung juga aku jawab. Itu juga banyak orang-orang yang bertanya, lu nih kok mendadak sekali perginya, nggak ngomong-ngomong ya. Sebetulnya sudah setahun lalu persiapan untuk pergi kembali kan. Tapi mereka baru bertanya itu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi terima kasih untuk semuanya. Ini akan saya ingat seumur hidup. Jadi tadi Raul sudah cerita, dia punya pengalaman. Memang seperti yang dibilang itu betul. Jadi kalau saya disuruh mama atau bapak tuh nganter uang, saya masih itu belum kuliah tuh, masih kelas STM kan. Jadi dia bisa pulang, ngambil uang, ya aku sana ke Samarinda itu. Dia nunggu di jendela dapur itu, dia Assalamualaikum untuk tahu lihat itu. Pernah juga dititipin uang untuk Bawati itu, atau Bawati kakaknya itu datang Banten gitu. Terus akhirnya ya kuliah sama-sama. Nah yang diceritakan itu ya benar. Jadi ya kalau dia datang ngasih uang. Nah, cuman waktu itu kan apa ya? Tapi ya dosa ditiru buat ini ponak-ponakan tuh yang ngasih ngerokok, kalau bisa nggak usah ngerokok. Kalau lihat tuh siapa? Ini apa? Terus jadi ya dia bisa cerita karena pengalaman. Kalau bisa jangan disuruh. Ini bukan menghakimi kamu enggak, tapi pengalaman Om pribadi. Jangan sampai orang yang menyuruh berhenti ngerokok, berhentinya dari diri sendiri. Tapi kalau masih senang ngerokok ya silahkan. Tapi kalau bisa ya berhenti itu lebih baik. Nah, jadi waktu itu masih ngerokok, jadi akhirnya ya kreatif aja cari uang gitu. Kalau dulu masih enggak dari mana uang rokok itu kan nggak mungkin dari Mbak Santo Mbak Bina ngasih uang untuk beli rokok, nggak bakalan. Akhirnya ya kreatif jual kertas kamu dipakai itu ya kayak gitulah kurang lebih. Nah terus jadi besok memang kami berempat ini akan meninggalkan sini, meninggalkan Balikpapan mungkin jam 6 kalau pesawatnya jam 8. Nah tadi orang kapal itu WA aku jam 11 diperkirakan sandar kapalnya besok siang itu sekalian bawa mobil sama truk yang isinya barang-barang, pokoknya satu kapal mereka. Terus supir truk itu tak kontak juga, iya Pak nanti ketemu di sana gitu. Jadi supir itu nanti dia karena ada masalah, dia truknya ditinggal di kantornya di Surabaya, dia ke Malang tanggal 9 kembali Surabaya bawa truk. Nah sedangkan saya nanti besok nyampe di Surabaya siang jam 9 kurang lebih langsung ke Perak ngambil mobil, tunggu kapal datang baru kalau bisa mobil keluar ya sudah langsung jalan. Itu rencana ke Pagetan dulu karena sudah lama nggak lihat ibunya Mbak Maria ini kan kondisinya seperti itu ya. Udah lama nggak nengok, ya terakhir nengok waktu acaranya Lita itu. Nah besok istilahnya ya mumpung masih ada ya kita ke rumah mampir semalam baru besoknya ke Jogja. Nah kali minta doanya aja semoga selamat
kemajuan, Amin. terus membangun apa yang kami mimpikan. Jadi mimpi kami itu bisa berbuat baik sama orang. Ini penting. Berbuat baik sama orang itu sama siapapun lah. Ini ajaran dari Mbak Pina, Mbak Santo. Itu dia menanamkan hal itu. Jadi kalau kita masih bisa diberi kesempatan untuk berbuat baik, ya berbuat baik sama orang. Kalau kita baik sama orang, pasti orang itu kan baik sama kita. Itu aja. Nah itu ya bekal kalau kita merantau lah, yang begitu. Nah di Bontang juga seperti itu. Saya itu ya berbuat baik sama orang. Tapi kalau kita dijahatin sama orang, ya biar aja. Jadi ya kelakuan dia, tanggung jawab dia. Nah ini cerita awal-awal. Ini agak orang belum lapar kan ini. Ini pengalaman. Dulu kalau aku masih awal-awal kerja di Bontang itu, kalau ada kesempatan libur pulang berapa? Retno masih kecil itu. Ini masih inget no. Retno tuh ngomongin, ada Om Bontang pulang gitu. Maksudnya Om saya dari Bontang datang pulang berapa? Nggak tahu aja dia jadi orang Bontang. Ternyata dia pulang ke Bontang. Gitu. Terus sekarang Retno saya udah bukan kembali meninggalkan Bontang, tapi di situ jejak saya masih ada Dita, sama Firman, sama Sarah. Kalian bisa kumpul-kumpul atau apapun. Masih ada Tante Kris juga, bahkan kalian bisa kumpul-kumpul seperti dulu. Memang seperti Mbak Ida katakan, Mbak Ida tadi sempat ngomong kalau ke Bontang siapa yang dituju? Ya ada ya Tante Kris, ada kamu, ada Lita. Ya Mbak Ida bilang ya beda karena apa, garis keturunannya beda Mbak ya, levelnya beda gitu. Memang iya, itu terasa juga. Mungkin kalau Kiki atau Yandi sana ya pas gitu ya, karena itu. Tapi nggak apa, semoga nanti saya dan Den terutama ya mungkin bisa menyebar lagi keturunannya Mbah Santo di sana gitu kan, jadi banyak gitu. Mungkin Yuda nanti juga balik ke Cilacap sana ada banyak lagi. Nah kalau mau dipikirkan sebetulnya Mbah Santo itu punya seanak famili yang di Gombong sana. Cuman dia agak sulit juga kalau mau ketemu, maupun repot untuk dia juga. Dari Mbak Pina juga masih ada budenya kakaknya Mbak Pina masih ada, namanya juga masih ada komunikasi. Oke saudara-saudaraku semua, terutama Raul, makasih ya udah ngasih kesempatan seperti ini luar biasa. Ini akan saya ingat terus situasi ini. Tapi apa ya tidak bisa diungkapkan kata-kata, artinya ini betul-betul perhatian untuk saudaranya ya. Saya sama dia tuh pernah tuh saya ingat cari kepiting sana kepiting di laut itu Batu-batu. Pulau Babi. Cuma sempat SD masih ingat tuh. Dia pergi duluan, aku pulang sekolah bisa. Nah sampai di Bontang pun masih senang kepiting kan, tapi karena kolesterol ya sudah kurang. Dulu kalau makan itu Lita nonton saya makan itu, sekarang gantian. Saya nonton dia yang makan gitu. Makan paling saya sedikit gitu. Tapi ya syukurlah kalau tante ini kemudian ini sering kalau masalah kepiting luar biasa katanya. Itu menurut pengakuannya Andi gitu. Dan kita kalau di sana lagi makan itu sudah siapa yang paling lama itu juaranya. Paling banyak. Artinya dia paling banyak itu. Nah, Mbak Ida, terima kasih ya, semuanya. Grimia, terima kasih. Heru juga sama Yuda, sama Iwan, sama Buci, Santi, Romi, terima kasih semuanya, semua anak-anak semua, ponan-ponan gini. Ini apa suatu suplemen
spirit lah. Semoga apa yang dicita-citakan kami ini bisa terwujud. Ya di sana memang rumahnya kondisinya masih seperti itu, tapi saya yakin modal seperti itu saya masih yakin diberi kesempatan sama Tuhan untuk berbuat baik sama orang. Itu aja. Jadi aku terima kasih ya. Jadi Bu menambahkan. Iya dong. Biar pas. Ya, saya menambahkan sedikit aja. Saya terima kasih buat keluarga besar Mbak Santo, Mbak Gina, Budi, Mia, Pak Desuke, Pak Derawo, Budi Ida, Mbak Lisa, semuanya sekeluarga, Meru, Mbak Yuda, Aja, Pemilan, Tante Puji, dan anak-anak juga, Tante Ati yang jauh di sana ya, Tante Santi, Om Romi, dan juga anak-anak, serta ponakan-ponakanku semuanya, Mbak Zerli. Saya bersyukur dan terima kasih karena saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat. Secara pribadi saya mohon maaf jika selama ini dalam perjalanan hidup saya di sini ada salah kata, kelakuan, perbuatan saya yang baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya banyak sekali kenangan yang saya alami selama ini, terutama saat berkumpul di Bontang. Saya sendiri jujur aja, saudara-saudara kami kalau pergi ke Bontang, saya bilang sama Mas Yunus, kalau ke Bontang selalu ngumpul di tempat kita, ada tujuan ke sini, kita bisa bersama-sama, apapun yang kami lakukan di sana kita senang, kita didatengin. Tapi sekarang kita sudah pergi, rasa itu pasti ada perbedaan. Itu saya merasa sekali. Ya, di sini saya berterima kasih untuk doa semuanya buat kami, untuk kami melanjutkan kehidupan yang baru ya. Selama ini saya sudah menemani Mas Yunus 28 tahun, saya tinggal di Bontang 28 tahun, dan sekarang saatnya kami meninggalkan Bontang dan akan menempati tempat yang baru. Harapan kami juga bisa berbagi kebaikan di sana, dapat diterima di tempat yang baru nanti, di lingkungan sana, dan kami juga ke depannya bersama-sama keluarga lebih istilahnya lebih baik lagi lah, bisa menjalani kehidupan ke depannya lebih baik, lebih lancar, untuk berkatnya juga, dan bisa berbagi bersama saudara-saudara sekalian kami. Saya kira itu aja, selebihnya saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan dari saya untuk semuanya. Terakhir Danen dong. Yesus. Sejujurnya juga sebenarnya berat untuk meninggalkan Bontang karena kami semua kan, saya terutama lahir di sana dan besar di sana. Share video ke sini. Tapi Pakai wifi yang sama. Bapak Ibu milih untuk melanjutkan kehidupan yang baru di Jawa. Mau tidak mau kami semua yang ikutkan keputusan Bapak Pakai Ibu. HP aja kan. Dan aku sudah mau pesan aja ke Bapak. Iya.
jangan terlalu berpikiran sama keadaan-keadaan yang mungkin konotasinya jelek yang akan datang. Itu pesanku, semua yang akan Bapak lewati nanti pasti bisa, kendala-kendalanya pasti teratasi dengan baik. Amin. Kita semua berdoa, pasti permasalahan Bapak pasti ada jalan dari Tuhan, dan semuanya bisa kembali normal seperti biasa. Dan aku Rangga, Balita, Bang Firman, aku Rangga, Nina pasti akan membantu Bapak sama Ibu dan selalu ada di sisi Bapak dan Ibu. Oke. Sambil makan ya. Sambil makan. Nah, ini Yusuf Sugeng di rumahnya Yunus. Ini makan apa ini? PD. Ini di mana ini? Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Oh ya Tuhan. akan suruh bertemu agar berpisah. Untuk kita bertemu lagi. Pokoknya makan terus pokoknya. Dasar kelakuan. Apa ada sekolah? Mbak Bina, ini bagian dari hal yang nanti ketemu lagi Yudo sama Kiki sama ini spesial nih. Kalau musik di Jogja ya selalu hadir nih. Boleh datang. Lalu ayo dimakan. Ayo Terima kasih tentunya kepada para tamu undangan. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Kapolda. Itu cuma ngambil nasi ya, tadi aku dikit nasi. Kayak apa Nus? Enak. Enak. Ini makanya beda nih. Tolong ya. Pak, buahnya macamnya apa? Sana jalannya ke. Buahnya mana? Berat banget. Kalau udah nggak mood. Bisa gitu ya, Jam? Sayur-sayurnya sama semua. Tempat kuliahnya Rangga. Jual lagi dong. Kayaknya UPN deh. Sembrono. Beli aku kemarin dicari. Parah makan. Iya kan. Oh iya.
mantap. Jadi aku tanya Pak Kontol, masih lama kan? Oh datang dia. Yandi. Yan. Ini makan apa? Jadi Yunus, adik lanang nomor 3, Maria, anak-anaknya yang ada di sini siapa? Janin sama Nina. Besok mau ke Jogja. Setelah pensiun sudah diputuskan untuk tinggal di Jogja. Jadi itu kita harus menghargai, itu sudah yang diputuskan sama Yunus keluarga. Setelah pensiun akan bertinggal di Jogja, itu hal yang wajar. Jadi yang keluarga tidak akan berpisah, tapi berpisah tempat aja. Terlebih mama, jadi anaknya satu ke Jogja, nanti satu lagi ada di Bajawa. Kita mau pindah Manado. Sebentar so pindah ke Yunus, mau ke Rawuh, mau ke Masamba. Jadi itu yang biasa ditinggal dari mama, bapak, anak 7 pulang satu-satu, diambil orang sama ngambil orang. Ya sudah, tidak bisa apa-apa. Gantian, jadi hidup ini kita semua berganti. Kerja juga berganti. Umur dibatasi sampai 56, pensiun stop, ganti yang muda. Hidup juga begitu. Aku rawuhnya tambah tua, tinggal ya pulang lagi nanti satu-satu. Jadi aku sama mbaknya kadang-kadang suka ngomong, nanti siapa yang duluan ya mas? Itu sudah mulai gitu. Anak-anak kan sudah punya kehidupan masing-masing. Tapi ya mama juga ya itu sama seperti itu. Dia ke Jogja. Jadi seperti itu. Iya. Kamu harus kuat. Sebenarnya bangga anakku berhasil. Aku sudah menghasilkan anak yang sudah menghasilkan cucu. Cucunya sekarang sudah punya anak. Rita, generasi berikutnya di Rita, dengan Retno dari Kuntang. Ini kan generasi berikutnya gantian. Jadi buat Yunus, Maria, Danen, Nina, Rangga di Jogja, ya jangan karena jarak kita berpisah, hubungan terus menerus seperti moto keluarga besar kita, kasih tiada henti. Kalau nggak bisa berjumpa, bisa video call, bisa telepon-teleponan, terus juga masih ada. Kalau ada rezeki bisa ke Balikpapan, ke Bontang, atau kita ada rezeki kita ke sana. Amin. Very. So, yang mau beramai-ramai silakan ke Jogja. Sekarang ada Yunus. Jadi kalau kita ke sana ya Yunus harus menerima keluarga. Terima itu dengar. Iya kan? Begitu juga Yunus, Maria, semua keluarga ke Balikpapan. Ya kita juga harus menerima, karena itu sebagai kita saudara. So kasih ganti. Kita doakan semoga kehidupan Yunus di sana akan berjalan sebagaimana mestinya, sama juga di Bontang. Jadi kalau pensiun ya kita berganti, Mas. Ganti dari yang dulu ke masyarakat. Santai aja, biasa aja, hidup biasa. Ya kalau sekarang, kalau dulu ya kita kurang-kurangi. Sudah pensiun kita kurang-kurangi. Makan enak, kurangi juga. Yang penting dulu sudah pernah itu aja. Kalau dulu makan kepiting, sekarang kurang bawangnya kan? Kalau sekarang dulu makan kepiting, sekarang jual kepiting nggak apa-apa. Biar orang yang makan. Udah pernah makan. Jadi semua kita berdoa ya, semua nanti buat mereka perjalanannya lancar. Subuh ya, besok subuh. Jam 4. Berarti dari sini jam 4. Jam 4. Ya. Nanti siapa yang antar? Orang ini. Tahu ada orang yang antar. Iya. Loh, mobil mau sudah naik ya. Aku tadi di bawah itu mau kemana sambil lihat mana Honda ya, Honda ada, lupa. Sesudah naik kapal. Iya lupa.
tengah laut ini semua. Iya, aku tadi muter-muter mana selfie krisis. Oh nggak ada, katanya Yunus ada di sini. Oh sekali sudah naik kapal. Yang jawab udah apa? Ya sudah Jo. Yang penting kita sudah pernah naik toh. Mana naik Pak? Kita ada satu kali naik. Baik, itu aja. Banyak patah kata tadi. Banyak. Sekali lagi selamat jalan, selamat menempuh kehidupan di Jogja sebagai warga baru Jogja. Yang tidak KTP. Ada lagunya Apa dang? seperti kota Oh iya Jogja. iya. Ayo lagunya. Bukan itu. Project, klub project. Lagunya bukan itu. Apa dang? Lagunya seperti ini. Coba. Tua. Mangan tempe, rasanya kaya mangan sate. Itu lagunya Itu orang tua. Iya, tapi lagunya ini Jogja. Yang putar lagu Jogja ya nih. Ya. Ya, seperti kotaku Jogja. Jadi Yunus melihat ke sana. Kalau Yunus orang Jogja ya datang ke kotaku. Iya. Tapi kan bukan. Jadi kayak kota Jogja, dia mau pensiun di sana. Aduh. Ya mudah-mudahan Bisa Kang. coba itu. Lahir balik kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lagi ngomong jadi suaramu Sini, jelek. Nanti ini semua kumpul di sini. Mama, kakak-kakak semua ada yang ngomong. Kan tadi semua 35 orang ngomong satu buat Yunus 2 patah kata semangatnya untuk dia. Nah, juga baru datang terakhir. Nah, sekarang kamu ngomong nih. Ngomong bagaimana spirit untuk Yunus dan Maria yang besok pagi jam 6 berangkat ke Jogja Hijrah. Ayo dengerin cepat. Hadap sini dong, hadap. Ya sorry. Kamu Semangat yang luar biasa. Balik sana. Bukan suaranya, videonya dulu. Kamu ke sana ke depan. Nah, itu lah, dekat sana. Long tag. Apalagi Codet, harapan-harapannya. Ulangin ngomongnya Codet. Michael. Mikael. Oh iya. Dingin sih ya. Ya. Oh dia. Terima kasih. Dia mau ngantar anaknya pas Natal di Muhammadiyah. Mana anak-anak? Siapa itu? Cuma Natalia satu. Justin. Natal di Muhammadiyah. Muhammadiyah Jogja. Surakarta. Oh, ini kenapa pakai kemul dingin sudah sana kah? Di Atma Jaya di banyak Islam. Iya, semua ada. Oh, panas di sana ya? Dingin. Maksudnya dingin ya? 18 sih. Panas Ya sudah ini mamaku ini ya. Ya, harus kemuran. Ya, so tua ya, jadi ditutup tuh kepala. Nanti mau antar anakmu. Iya, kapan dia? Kapan? Juli. Kan kuliahnya Agustus. Ya sudah, Ati, selamat menjadi P3K. Natal sukses. Bawang putih. Jadi makan bawangnya doang. Saus-saus tuh kan. Tes. Sampai ya.
Danos, Nina, Maria. Ya, ya. Selamat ya. Semoga nanti bisa ke sana ya. Silakan. Terus.